Apa itu pengertian masalah belajar? Masalah merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Menurut pengertian psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan dapat menghambat proses kelancaran yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh peserta didik yang lambat dalam belajarnya saja, melainkan dapat dialami oleh peserta didik yang cerdas. Ciri-ciri anak yang bermasalah dalam belajar. Yang pertama, susah diatur dan diajak bekerja sama. Kedua, kurang terbukanya kepada orang tua saat orang tua bertanya kepada anak. Ketiga, menanggapi secara negatif. Keempat, menarik diri. Kelima, menolak kenyataan. Keenam, cari perhatian. Ketujuh, suka cari alasan. Kedelapan, menjadi pelawak. Kesembilan, menghindari tanggung jawab. Kesepuluh, perkembangan bahasa yang lambat. Kesebelas, rendahnya koordinasi motorik. Kedua-belas, gangguan pemusatan perhatian. Dan yang terakhir ke-13, usia sekolah. Adapun jenis-jenis masalah belajar. Pertama, learning disorder. Kedua, learning dysfunction. Ketiga, underachiever. Keempat, slow learner. Dan yang terakhir, kelima, learning disability. Pertama, menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Kedua, menggunakan mind mapping. Ketiga, sering memberikan umpan balik. Keempat, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kelima, self-monitoring. Keenam, scaffolded instruction. Ketujuh, reciprocal teaching. Kedelapan, instruksi secara langsung. Kesembilan, peer tutoring. Kesepuluh, safe interaction. Dan ke-11, service delivery models. Orang tua dapat berperan aktif dalam membimbing peserta didik yang memiliki masalah belajar. Peran orang tua diharapkan dapat membantu guru dalam mengetahui cara terbaik untuk mengajarkan pendidikan pada anak.
Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan wali kelas atau dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami oleh anak. Yang kedua, mengulang materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Yang ketiga, orang tua harus memiliki sifat peka, yaitu peka terhadap kondisi anak, tidak menuntut berlebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh anak. Dan juga orang tua tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat di dalam diri anak, karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak justru akan menjadi anak tertekan dan akan berdampak lebih buruk. Keempat, selalu berikan motivasi pada anak, walaupun kemajuan kemampuan seperti membaca, menulis, berhitung lebih lambat dari teman-temannya. Selalu yakinkan anak bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Kelima, hindari membanding-bandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir, keenam, mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan.